selaku Direktur Bintang. Mohon maaf, yang terhormat Bapak Bintang selaku Direktur Bintang Semesta Media, yang terhormat Saudari Nur Rahmawati selaku Pemimpin Redaksi Bintang Semesta Media, yang terhormat Bapak Herman HMPD selaku dosen dan penulis buku Studi Kritik Pendidikan Kontemporer, Analisis Merdeka Belajar, yang akan kita bedah dan diskusikan bukunya pada siang hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Puguh Windrawan selaku pembedah buku kita pada siang hari ini. Juga tidak saya lupakan saya hormati Bapak Ibu peserta diskusi dan bedah buku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat diberi kesempatan bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Mei selaku MC acara diskusi dan bedah buku Studi Kritik Pendidikan Kontemporer, Analisis Merdeka Belajar, yang mana diskusi ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara perayaan Hari Ulang Tahun Bintang Semesta Media yang ketiga. Kemudian untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, ada pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan oleh pimpinan redaksi Bintang Semesta Media. Kemudian selanjutnya ada sambutan oleh Direktur Bintang Semesta Media. Kemudian masuk ke acara inti, yaitu diskusi dan bedah buku Studi Kritik Pendidikan Kontemporer, Analisis Merdeka Belajar, dan diakhiri dengan penutup. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dan ikut bernyanyi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan redaksi Bintang Semesta Media. Kepada Saudari Nur Rahmawati, kami persilakan. Assalamualaikum. Selamat siang, suara saya terdengar? Suara terdengar, Saudari Nur, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mei. Sebelumnya selamat siang kepada Pak Herman dan juga Pak Puguh yang sudah hadir di acara kami pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut berdiskusi bersama di siang hari ini. Kita hari ini merupakan acara
pertama dari rangkaian ulang tahun penerbit Bintang Semesta Media yang ketiga, dibuka dengan acara diskusi buku yang ditulis oleh Pak Herman dengan judul Studi Kritik Pendidikan Kontemporer, Analisis Merdeka Belajar. Buku yang ditulis oleh Pak Herman ini sendiri topiknya masih sangat banyak didiskusikan pada siang hari ini dengan adanya penulis dan juga pembedah serta teman-teman sekalian. Semoga kita bisa sama-sama mendiskusikan bersama buku ini. Berarti ulang Bu. Ulang pulang Bu. Ada apa? Oke, saya sepertinya cuma suara saja, jadi saya lanjutkan. Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada siang hari ini untuk mendiskusikan buku. Perjalanan penerbit Bintang Semesta Media sendiri sudah sangat, belum terlalu lama, tapi sudah sampai 3 tahun dengan banyak penulis dari berbagai daerah. Salah satunya Pak Herman juga adalah salah satu penulis yang bukunya cukup tebal sekali ya untuk buku analisis mengenai Merdeka Belajar ini. Diskusi seperti ini juga merupakan program sebenarnya dari penerbit kami, wadah bagi para penulis yang ingin bukunya untuk didiskusikan bersama. Tidak hanya dari kami yang mengadakan, tapi misalnya dari penulis juga berinisiatif ingin mengadakan bedah buku bersama untuk mempromosikan bukunya juga, bisa bekerja sama dengan kami melalui acara-acara seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, kepada Pak Pugu juga sudah bersedia hadir, dan juga penulis Pak Herman. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung buka saja acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Mei, silakan. Baik, terima kasih Saudari Nuramawati atas sambutan juga pembukaan acaranya. Mungkin seperti apa yang dikatakan oleh Kak Nur ya, jika ada penulis yang ingin mempromosikan bukunya, jangan sungkan untuk mengajak kami untuk berdiskusi, membuat acara yang seperti ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Bintang Semesta Media. Kepada Bapak Bintang, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang sebelumnya yang saya hormati Pak Herman selaku penulis dari buku yang kita bedah pada siang hari ini. Dan yang kedua adalah Mas Pugu. Ini juga merupakan seorang penulis dan juga saya sudah kenal cukup lama dengan Mas Pugu. Halo Mas Pugu, sudah lama tidak ketemu Mas ya. Dan saja dari media ini, rangkaian diskusi ini atau acara diskusi kita pada siang hari ini adalah salah satu rangkaian dari ulang tahun kami, penerbit kami yang berumur 3 tahun. Jadi kami berdiri itu di tahun 2020, cukup lama berdirinya di awal-awal pandemi waktu itu, dan saat ini kami sudah genap berusia 3 tahun, tepatnya 17 Agustus nanti sebenarnya. Dan alhamdulillah hingga saat ini kami sudah menerbitkan sekitar 600-an judul buku yang berasal dari hampir 90% itu dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi dosen-dosen ataupun peneliti mahasiswa yang kami sudah terbitkan itu tersebar mulai dari Aceh hingga Papua. Itu sudah kami bantu terbitkan, dan salah satunya adalah bukunya Pak Herman ini yang pada siang hari ini kesempatan ini kita diskusikan. Dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri juga bagi kami bisa menjadi bagian ya dari karya kreatif penulisannya Pak Herman. Pak Herman ini sehari-hari juga merupakan staf pengajar, dosen ya Pak ya, di STIP Aktoriah Mamuju,
Mamuju apa Majene Mas ya? Mamuju. Dan apa namanya, Mamuju ya. Dan pada siang hari ini kita akan coba mendengarkan perspektif beliau, keilmuan beliau tentang studi pendidikan kontemporer ini. Dan mungkin nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini juga punya ketertarikan dengan apa yang akan dibahas oleh Pak Herman, punya pandangan yang berbeda misalnya, ataupun punya fokus yang berbeda tentang pendidikan ini, atau bagaimana melihat konsep pendidikan di Indonesia yang ada saat ini. Saya kira forum siang ini menjadi wadah yang tepat untuk kita diskusikan bersama. Dan sebagai salah satu rangkaian, nanti di bulan Agustus ini masih ada 2 kegiatan lagi Bapak Ibu, dan mungkin sudah bisa dicatat atau diingat, di reminder dari sekarang. Yang selanjutnya adalah nanti ada pelatihan menulis buku referensi. Saya kira ini Bapak Ibu dosen pasti butuh gitu ya, dan pasti juga tertarik dengan tema-tema seperti ini. Dan kami nanti akan mengadakan pelatihan menulis buku referensi itu tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Agustus. Nanti posternya akan kita sebarkan juga. Saya harap Bapak Ibu juga bisa bergabung di sana. Jadi nanti model pelatihannya akan lebih intensif, akan ada satu mentor yang akan memandu ataupun memberikan ilmu terhadap bagaimana menulis buku referensi. Dan acara yang kedua adalah ada diskusi publik. Diskusi publik ini nanti akan ada kita hadirkan 3 narasumber, yang dimana untuk temanya nanti akan kita susul berbarengan dengan posternya. Seperti itu. Dan buat yang belum tahu juga, mungkin Bapak Ibu, kami di penerbit Semesta Media ini dari awal memang fokusnya adalah menerbitkan buku-buku pendidikan. Salah satunya adalah mirip seperti yang bukunya Pak Herman yang kita bedah ini. Ya, dan buku-bukunya juga berasal dari buku-buku untuk perguruan tinggi, buku-buku ajar, buku monograf, buku referensi, dan sebagainya. Jadi saya harap forum ini melalui Pak Herman dan Mas Pugu yang akan membedah bukunya nanti, saya harap Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi aktif, kita bisa berdiskusi, dan kita bisa, forum ini bisa menjadi wadah yang tepat untuk kita berdiskusi. Saya kira itu Bapak Ibu, Pak Herman dan Mas Pugu, saya ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber di acara siang hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bintang. Luar biasa sekali ya para hadirin, meriah sekali rangkaian acara HUT Bintang Semesta Media yang ketiga tahun ini. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Bintang, bahwa memang tidak hanya satu saja acara diskusinya, akan ada lagi rangkaian-rangkaian acara berikutnya. Jadi dimohon untuk tetap menunggu informasi dari kami, acara apa saja yang akan nanti kami kabarkan. Kami suguhkan kepada para hadirin sekalian. Kemudian kita lanjut ke acara inti, yaitu diskusi dan bedah buku studi kritik pendidikan kontemporer, analisis Merdeka Belajar. Sesi ini akan dimoderatori oleh Saudara Abdul Ghafur. Mungkin kepada Saudara Abdul Ghafur, apakah sudah ada di dalam ruang virtual? Cek. Oke, baik. Terima kasih Saudara Abdul Ghafur. Saya persilahkan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Mei ya, selaku MC pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu, khususnya kepada pembicara kita. Di sini ada Pak Herman dan Pak Pugu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya karena sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada kesempatan diskusi dan bedah buku pada kesempatan hari ini. Oke, di sini saya selaku moderator ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti, saya tertarik ada mengutip beberapa yang ada di buku yang ditulis Bapak Herman yang berjudul Studi Kritik Pendidikan Kontemporer, Analisis Merdeka Belajar. Kurang lebih seperti ini, pendidikan merupakan proyek jangka panjang yang tidak pernah berhenti digalakkan. Sebab pendidikan adalah roh peradaban dunia yang terus-menerus berjalan tanpa henti. Berhenti memperbincangkan pendidikan berarti berhenti pula menata perubahan. Nah, lalu bagaimana sih kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Dan juga apakah kebijakan Merdeka Belajar ini benar-benar mampu membawa pendidikan kita lebih baik?
Oke, untuk mengetahui dan kita mencari bisa memantik diskusi pada kesempatan kali ini, saya langsung kasih waktu dan tepat kepada penulis buku studi kritik pendidikan kontemporer, analisis merdeka belajar, kepada Bapak Herman. Waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena itu lagi panas-panas langsung minum air es. Jadi begitu tuh. Bapak, saudara-saudara sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati MC, moderator, yang saya hormati Pak Pugu Widrawan yang telah bersedia untuk menjadi pembedah buku pada siang menjelang sore ini ya, kalau di Indonesia bagian tengah. Kemudian pimpinan redaksi, direktur Bintang Semesta Media. Mudah-mudahan Bintang Semesta Media ini menjadi hal yang terdepan dalam bentuk relasi untuk menghasilkan buku-buku atau karya-karya intelektual guna untuk berguna bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Pertama sekali sebenarnya saya ucapkan kepada Corona yang telah lalu, terima kasih yang tak terhingga kepada Corona yang telah memberikan ruang gerak pada saat ini sampai saat ini secara virtual, secara Zoom. Kemungkinan andaikan tidak ada Corona pada tahun-tahun sebelumnya ini mungkin kita tidak bisa ketemu kayak seperti ini. Ya nanti kita bisa bertemu kalau secara langsung face to face. Tapi karena adanya Corona diberlakukan Zoom meeting seperti ini ya, itu juga salah satu bentuk dampak positif daripada eksistensi Corona tahun yang lalu. Tapi mudah-mudahan Corona lagi tidak ada lagi yang muncul ya, baik itu Corona secara virus maupun Corona secara personal ya, yang akan menggerogoti nanti sistem pendidikan kita ya. Seperti itu. Baik, jujur saya katakan bahwa saya sebenarnya ini Pak Pugu adalah salah seorang penulis pemula. Tentu saya tidak senior dengan Pak Pugu. Saya harus banyak belajar juga dengan Pak Pugu sebagai saya kemarin saya lihat lacak secara digital sosial medianya, saya pikir ini Pak Pugu ini orang-orang yang luar biasa sekali. Sudah sudah berjalan di dunia nasional dan internasional. Ya. Baik, namun pada dasarnya bahwa dari awal memang saya tertarik dengan dunia pendidikan. Mengapa demikian? Sebab pendidikan ini adalah sangat urgent untuk dibincangkan. Ya, tadi sudah melalui prolog buku saya bahwa berhenti membincang pendidikan berarti berhenti untuk menata perubahan. Kita lihat bahwa setiap negara-negara maju itu berbanding lurus dengan pendidikan yang dia miliki. Misalnya di Amerika misalnya. Amerika itu memiliki sumber daya manusia yang sangat luar biasa melalui konsep pendidikan. Ya, tentu mereka tidak punya sumber daya alam yang sangat mumpuni seperti Indonesia saat ini kan. Kemudian Cina, Jepang dan lain-lain sebagainya. Finlandia, kita lihat Finlandia salah satu rujukan pendidikan internasional, rujukan dunia saat ini yang menjadi hal yang pendidikan yang sangat maju dan itu menjadi referensi dunia bagi pendidikan mereka. Dan makanya itu saya bilang bahwa pendidikan ini sangat penting. Sebab mengapa? Pendidikan ini adalah berorientasi kepada insan kamil. Ya, semakin bagus pendidikan seseorang itu akan berusaha untuk menjadi manusia secara paripurna. Dan pendidikan ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu pendidikan agama dan pendidikan nasional. Pendidikan agama adalah menginginkan seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan itu konsep agama dalam surah Al-Qur'an, surah Az-Zariyat, itu dalam konsep Islam. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi menyembah kepada aku. Itu
konsep pendidikan. Dan orang yang memiliki konsep pendidikan yang matang secara agama adalah dia mengetahui dari mana dia berada, untuk apa dia berada, lalu kemudian orientasinya kemana. Ya, sehingga salah satu ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah surah Al-Alaq, ya kan? Ya, surah Al-Alaq. Ikra, bacalah. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil kalam. Ya, di dalam ayat itu menjelaskan dua makna, yaitu ikra dan kalam. Ya, kalam itu kalau bahasa Arabnya adalah kalamun, pulpen. Ya, ya. Ikra membaca dan kemudian menulis. Nah, itu adalah harus balances antara membaca dan menulis. Ketika kita sudah banyak membaca, juga banyak menelaah, mau tidak mau, ya harus kita tuliskan sebagai bentuk sebuah epistemologi untuk bisa di-share kepada orang lain. Lalu kemudian pendidikan nasional. Ya, pendidikan nasional itu ya jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 sudah jelas mengenai konsep pendidikan. Lalu kemudian dibuatkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, ya, akhlakul karimah, kepribadian, kecerdasan, serta yang dibutuhkan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya di dalam pasal 1 itu masih Undang-Undang Sikdisat mengatakan bahwa pendidikan berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berakar pada kebudayaan, keagamaan, dan tanggap terhadap tuntunan zaman. Nah, itulah konsep pendidikan secara nasional. Sehingga konsep pendidikan nasional diintegrasikan, dikolaborasikan di dalam konsep pendidikan keagamaan Islam, sehingga terciptalah yang namanya keutuhan manusia. Keutuhan manusia itu namanya konsep merdeka. Merdeka itu bukan berarti bahwa merdeka dalam segala-galanya, tetapi merdeka mencari ilmu sesuai dengan keinginan kita sebagai seorang manusia. Sehingga eksistensi sekolah ini, ya, eksistensi sekolah itu adalah mengarahkan, ya, bukan menciptakan, tetapi mengarahkan bakat-bakat, keinginan yang sebagaimana bakat-bakat yang sudah dimiliki oleh anak itu sendiri. Nah, mengarahkan itu. Jadi pendidikan awalnya bukan hanya sekedar didesain, tapi di-create, diciptakan. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, bagaimana menciptakan manusia yang berprofesional, harus dimulai dari dasarnya. Ya, kalau dalam konsep pendidikan Islam itu bahwa ketika kita ingin menciptakan pendidikan yang bagus, menciptakan sumber daya manusia yang bagus, maka salah satu cara adalah pertama memilih jodoh yang baik, ya gitu, memilih jodoh yang baik, orang tua terdidik, ibu terdidik, bapak juga terdidik, sehingga menghasilkan pendidikan yang bagus terhadap anak-anak itu sendiri. Tetapi kalau misalnya seorang anak yang bapak yang terdidik, sementara ibunya tidak terdidik, nah ini orang tua anak-anak tersendiri ini akan orientasinya tidak bisa mencari eksistensi dirinya. Dia hanya sekedar menciptakan dirinya sendiri di luar daripada lingkungannya. Jadi lalu kemudian setelah itu pendidikan lingkungan, ya tentunya pendidikan lingkungan ini sangat penting untuk bagaimana menata, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak untuk kita ke depan. Sebab mengapa demikian? Ketika dididik secara bagus di rumah, tetapi setelah di lingkungannya bercampur dengan orang-orang yang selalu minum alkohol, bergabung dengan anak-anak yang narkoba, ya otomatis juga akan terpengaruh dengan itu. Lalu kemudian adalah pendidikan sekolah. Kita harus mencari sekolah-sekolah yang betul-betul bisa sekolah yang berprestasi, yang sudah teruji. Mereka sekarang ini kan mereka tidak segan-segan bagi orang-orang yang memiliki modal untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat yang sekolah yang lebih bergengsi. Persoalan itu di belakang urusan mereka. Yang penting
anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik. Kawan-kawan sekalian yang sangat berbahagia, namun pada dasarnya bahwa kita melihat pendidikan nasional hari ini. Pendidikan nasional hari ini adalah pendidikan yang hanya bertolak kepada pendidikan yang pendidikan nasional, berorientasi kepada pendidikan dunia, tidak mengintegralkan pendidikan akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Ketika pendidikan dunia yang hanya artinya sesuai dengan konsep pendidikan nasional ini mengarah kepada itu, maka kita akan menghasilkan pendidikan yang materialis, pendidikan kapitalistik dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika orang-orang seperti itu bisa menduduki jabatan yang strategis, menduduki jabatan-jabatan strategis, dia tidak hanya sekedar memikirkan diri sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain, tetapi dia memikirkan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Sebab konsep integral agama tidak ada di dalam nilai-nilai kehidupannya. Kita melihat bahwa sistem pendidikan nasional ini ke depan akan menghilangkan pendidikan agama menghilangkan pendidikan agama, dan kemudian akan menghilangkan nilai-nilai menghilangkan pesantren, pendidikan madrasah dan sebagainya. Ini akan menghantam karakter bagi siswa kita. Sebab mengapa demikian? Orang yang hanya tidak memiliki pendidikan agama itu sangat berbahaya sebagai seorang individu. Maka dari itu, inilah sebagai salah satu studi kritik pendidikan kontemporer yang saya tulis sebagai sebuah analisis Merdeka Belajar, bahwa studi kritik, apa yang kita mau kritisi di dalam pendidikan ini adalah, pertama adalah pendidikan instan, pendidikan instan. Bagaimana itu pendidikan instan? Mereka hanya sekedar menginginkan ijazah, hanya sekedar menginginkan sertifikat sebagai sebuah pengakuan dirinya, tetapi isi kepalanya tidak ada. Sebab pendidikan adalah proses mulai dari A sampai Z. Tidak ada pendidikan instan. Kalau hanya pendidikan instan, dulu kan pendidikan mie instan itu, dulu kan ada namanya mie instan. Mie instan yang siap seduh langsung dimakan, lalu kemudian menyeruak masuk ke dalam pendidikan. Menyeruak masuk ke dalam pendidikan, sehingga dia hanya sekedar memperoleh ijazah, dia hanya sekedar mau bayar SPP tapi tidak mengikuti semester berjalan. Tentu tidak akan sama dengan orang-orang yang mulai mengikuti semester berjalan, kemudian mengikuti proses bayar SPP, kerja tugas dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Karena dia tidak mencucikan otaknya secara radikal di kampus, sehingga orang-orang yang memiliki ijazah instan ini justru banyak yang lebih berhasil daripada orang-orang yang melalui jenjang akademik. Misalnya sama-sama mendaftar PNS, justru kelihatannya lebih banyak orang yang lulus yang berijazah instan ini daripada orang-orang yang secara akademik berjalan di kampus hingga selesai, mengikuti semester berjalan, sadar dan tahu tentang tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa. Justru saya lihat yang banyak yang berhasil, orang-orang yang berijazah instan daripada orang-orang yang jalan di kampus meneruskan sistem akademik. Yang lebih parah lagi adalah kalau orang yang berijazah palsu. Beberapa kampus-kampus yang sudah dibekukan oleh pemerintah disebabkan karena melakukan administrasi tidak jalan, dan beberapa kampus-kampus yang dibekukan karena tidak memenuhi standar yang administrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Mungkin untuk pengantar, mungkin sampai disitulah penjelasan secara singkat saja dulu. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Herman. Tadi penjabarannya cukup teman-teman cukup detail. Jadi kalau misalkan saya izinkan untuk sedikit merangkum terkait penjelasan dari Pak Herman tadi.
Jadi pendidikan itu tergolong menjadi dua antara satu agama dan nasional ya Pak ya. Terus juga pendidikan nasional sekarang itu lebih mengedepankan IQ atau intelektual daripada ada kurangnya juga nilai-nilai spiritual ya Pak, seperti itu. Terus juga dan ada juga yang untuk studi kritiknya salah satunya adalah banyaknya pendidikan instan, salah satunya dia hanya sekolah ya hanya mengharapkan ijazah, bahkan ada yang memang membeli ijazah seperti itu. Nah, ini cukup sebagai pengantar, cukup nanti ini ya teman-teman ya menarik. Mungkin nanti simpan dulu pertanyaannya. Saya harap nanti bisa ini ya bisa berinteraksi, bisa langsung open cam. Terus juga kalau misalkan teman-teman juga ada yang misalnya malu bisa chat aja, nanti saya bacakan. Oke, itu dari penulis ya teman-teman ya dari penulis buku Studi Kritik Pendidikan Kontemporer. Nah, sekarang mari kita dengar terkait penjelasan atau pembedah buku kita kepada Pak Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semua. Terima kasih telah mengundang. Ini selamat Pak Ustadz Herman, buku sudah terbit begitu. Semoga bisa nanti dibaca oleh banyak orang. Selamat juga untuk teman-teman di di Pak Direktur, Pak Direktur yang ganteng sekali ini, sudah ganteng sekali, sudah mandi. Sudah 3 tahun terasa ya, nggak terasa. Terima kasih. Ini sudah tentu saja bagi teman-teman dosen, teman-teman guru, buku-buku referensi itu tentu saja sangat sangat berguna, baik untuk pengembangan akademik maupun untuk pengembangan skill. Oke, saya pertama-tama mungkin akan mencoba untuk membedah kira-kira buku yang ditulis oleh Pak Ustadz ini. Jadi dalam konteks ini saya memahaminya buku Pak Ustadz ini, saya manggilnya Pak Ustadz ya, Pak Herman, izin ya. Buku Pak Ustadz ini lebih pada konteks yang konseptual. Jadi melihat pendidikan itu secara konsep gitu. Jadi mulai dari kerangka berpikir, kemudian masuk ke pendidikan mungkin SD, kemudian ke perguruan tinggi, hingga ke ujungnya ke arah misalkan yang berkiblat pada keagamaan pada konteks itu. Dan saya melihat bukunya Pak Ustadz ini lebih kepada tulisan-tulisan lepas ya, jadi tulisan-tulisan yang mungkin lepas kemudian dijadikan satu gitu. Saya melihat, saya kemarin sempat baca sampai habis tentang tulisan Pak Herman. Selamat Pak Ustadz, moga-moga ini punya terus berkembang gitu, terutama dari teman-teman dosen dan guru-guru di luar Jawa yang apanya tetap untuk terus menulis gitu, karena selama ini penulisan dan segala macam hanya Jawa sentris gitu, jadi kurang tidak terlalu masuk ke luar Jawa, dan harapannya ini menjadi poin penting. Nah, yang mungkin ingin saya diskusikan dan ingin saya mungkin diskusikan begitu ya, kawan-kawan dan bapak-bapak ibu sekalian. Karena memang bidang saya itu di perguruan tinggi gitu, jadi saya akan mencoba melihat sekilas soal konsep merdeka belajar di perguruan tinggi ini gitu. Sebenarnya saya coba menambahkan dari segi konsep ya, dari apa yang sudah ditulis Pak Ustadz gitu, bahwa konsep merdeka belajar ini secara konsep saya mengakui ini bagus gitu, konseptualnya bagus gitu. Tapi nanti kita lihat apakah konsep ini berkelindan dengan baik dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu kan nanti berbeda ceritanya. Saya akan bicara khusus di di perguruan tinggi ya, karena memang di situ saya berkiblatnya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang guru SD gitu mungkin bisa berdiskusi juga gitu ya. Karena memang agak berbeda.
di perguruan tinggi swasta sebenarnya apa yang dikonsepkan oleh Merdeka Belajar ini itu jauh-jauh hari sebenarnya sudah terkonsep pula oleh Menteri Pendidikan yang lain gitu. Saya akan contohkan misalkan konsep link and match misalkan yang di Merdeka Belajar di kampus Merdeka gitu ya, itu ada gitu. Sebenarnya konsep link and match ini yang kemudian proyeksi bahwa mahasiswa itu adalah kemudian kalau bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya itu sudah pada masa Menteri Pendidikan di zaman Pak Harto itu sudah ada link and match ya, Pardiman Djonegoro kalau nggak salah saya. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat itu. Jadi konsepnya hampir sama. Artinya kalau kita bicara soal Merdeka Belajar di salah satu konsep itu bukan konsep yang baru. Gitu. Konsep yang memang sudah lama dan itu didaur ulang. Gitu. Dengan konteks bahwa, oh kalau kamu kuliah, kira-kira pekerjaan mana yang cocok untuk kamu? Gitu. Link and match. Jadi itulah apa padanannya seperti itu, meskipun dengan konteks yang berbeda, meskipun dengan teknis yang berbeda ya. Itu kan salah satunya. Nah, di lain sisi kawan-kawan, problem pendidikan kita, terutama pendidikan swasta, pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu dari awal ketika zaman Menteri Soeharto sampai sekarang itu masalah yang paling mendasar itu belum ketemu ujungnya, yaitu bagaimana kemudian agar pemerataan pendidikan ini, ya pemerataan pendidikan, terutama pendidikan tinggi itu bisa terjadi. Ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan sampai detik ini, sampai kebijakan pendidikan di Menteri ini. Nah, harapan saya, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, ketika kemudian Merdeka Belajar menjadi konsep yang bagus, tetapi elemen paling dasar dari pendidikan tinggi itu juga harus dibenahi terlebih dahulu. Gitu. Pemerataan pendidikan, akses bagi pendidikan bagi mereka yang mungkin tidak mempunyai seperti teman-teman yang lain gitu, itu mungkin bisa lah. Contohnya begini, sekarang itu di Merdeka Belajar itu kan kemudian PTN dan PTS itu mendapatkan kewenangan yang sangat besar dalam konteks misalnya bagaimana dia merekrut mahasiswa misalnya untuk perguruan tinggi negeri. Kita mengenal misalkan perguruan tinggi Badan Hukum dan Satker misalkan ya. Nah, yang Badan Hukum misalkan kayak di Jogja saya akan contohkan misalkan UGM, kemudian UNY gitu ya. Kalau Satker yang berbentuk Satker ya ISI gitu, Institut Seni Indonesia yang yang orang-orang seni itu ya. Nah, itu kan dia punya kewenangan untuk mengerekrut mahasiswanya gitu. Dan dalam konsep pendidikan yang sekarang dalam Merdeka Belajar salah satunya juga kampus itu punya untuk nyari duit sendiri lah, ibaratnya begitu, nyari duit sendiri. Nah, bagi saya secara pribadi pemerintah atau negara itu harus tetap masuk pada konteks ini sehingga kemudian tidak diserahkan ke perguruan tinggi saja. Gitu. Karena kekhawatiran saya ketika kemudian diserahkan ke perguruan tinggi saja nanti akses pendidikan bagi masyarakat itu agak kurang. Saya akan contohnya begini. Berapa banyak sih di perguruan tinggi negeri misalnya, ya perguruan tinggi negeri masih bisa masuk dengan membayar yang minimal lah gitu. Itu menjadi permasalahan sampai sekarang. Gitu. Karena kan ada dua jalur nih, minimal, ya kan ada jalur mandiri dan ada jalur tek dan segala macam gitu kan. Nah, PTN sekarang kan bisa nih bikin jalur mandiri asal bisa katakanlah membayar dana sekian gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin harus kita kaji lagi dalam teks itu. Ini mungkin kalau suatu saat bisa ditulis sangat menarik karena saya melihat jarang sekali dosen terutama itu menulis soal Merdeka Belajar. Paling di jurnal-jurnal ya, dan jurnal-jurnal itu juga sedikit masukan mengenai itu. Nah, ini mungkin menjadi tolok ukurnya di PTN, apalagi di PTS. Di PTS itu PTS diberi kewenangan penuh mau ngapa-ngapain ini, mau mahasiswanya seperti apa diberi kewenangan penuh. Nah, di sini kawan-kawan
kita melihat bahwa pemerintah atau negara itu sangat minimal dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan pendidikan. Gitu. Saya agak memahami pendidikan itu harus ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Tidak bisa menurut hemat saya tidak bisa dilepaskan begitu saja ke pasar. Ini bukan sebuah perusahaan, bukan kayak CV bintang media gitu yang dilepas ke pasar gitu. Tetapi lebih kepada bagaimana sih pendidikan kita harus baik gitu. Nah, ini belum ketemu nih tolak ukurnya dari awal ketika mantan Presiden Soeharto bikin Kementerian Pendidikan sampai sekarang gitu. Masih masalahnya hampir sama, yaitu bagaimana akses pendidikan ini bermasalah. Saya juga punya catatan sedikit. Saya akan perbandingkan Kementerian Pendidikan versi yang Pak Nadiem ini dengan sebelumnya, yang menteri sebelumnya. Ada ada ketidaksinkronan menurut saya gitu. Yang Menteri Pendidikan dulu itu lebih pada yang penting kuantitasnya adalah gitu. Maka Bapak Ibu dan teman-teman lihat nih, berbagai PTS baik di Jawa maupun di luar Jawa bermunculan. Masalah kualitas itu nomor 2. Yang penting kuantitasnya dulu nih. Banyak nih muncul bla 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 gitu. Intinya dipermudah lah pokoknya. Gitu. Nah, begitu menteri pendidikannya pindah, kesulitan nih sekarang gitu. Karena selain akses mahasiswanya kurang, akses dosen juga ternyata tidak merata gitu. Sudah ada bangunan perguruan tinggi, dosennya kemudian tidak mempunyai kualifikasi yang sebagaimana yang diharapkan. Nah, elemen-elemen dasar ini menurut saya dalam konsep Merdeka Belajar yang mesti menurut saya dibenahi terlebih dahulu sebelum masuk ke elemen-elemen yang lain gitu. Kalau elemen-elemen yang lain bisa ditemukan lah, nanti teman-teman bisa baca bukunya Pak Ustadz ini. Tapi elemen-elemen dasar yang tadi saya sampaikan, kemungkinan besar agak jarang yang menulis soal itu. Agak jarang yang menulis soal itu. Saya akan contohkan, perguruan tinggi swasta sajalah. Nanti kita perguruan tinggi swasta, karena saya di perguruan tinggi swasta dulu, hampir 12 tahun. Nah, ini, mari kita lihat. Ketika mahasiswa masuk jadi mahasiswa, bagaimana sih pola rekrutmen dosen dalam perguruan tinggi swasta? Gitu. Saya menelaah rekrutmen dosen di perguruan tinggi swasta itu hanya beberapa kompetensinya. Kalau nggak karena kedekatan personal atau kedekatan secara organisasional. Itu yang terjadi. Nah, ini yang mesti juga mesti dibenahi gitu. Karena pendidikan itu kan milik semua, kayak rumah sakit lah. Rumah sakit itu kan juga milik semua orang gitu. Siapa saja juga boleh mengakses itu kan sebenarnya, logikanya kan begitu. Nah, itu yang mungkin juga harus diperhatikan dalam konteks kebijakan kalau kita bicara soal konsep Merdeka Belajar ini. Jadi harapannya hal-hal teknis seperti itu dibenahi deh. Kalau mungkin teman-teman yang di sini misalkan kebanyakan mungkin UAD ya. Mungkin UAD lah ini. Saya anggap begitu. Atau mungkin UI lah, yang di Jogja gitu ya. Coba lihat bagaimana pola rekrutmen dosen yang terjadi. Kalau ada penelitian seperti itu sangat menarik. Karena pola rekrutmen dosen di perguruan tinggi swasta itu relatif lebih mungkin tertutup daripada rekrutmen dosen di perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri kan mungkin ada yang PNS lah, yang rekrutmennya dari dan segala macam. Tapi kalau perguruan tinggi swasta, nah itu mungkin bisa dikaji. Karena kadang-kadang kualitas dosen itu bisa dilihat dari situ gitu. Kan kasihan mahasiswa nih. Kalau perguruan tinggi swasta, ibaratnya mahasiswa sudah membayar uang pangkal, membayar ini kok dosennya tidak terkualifikasi dengan baik. Itu juga menurut hemat saya agak menjadi pekerjaan rumah gitu. Nah, itu sebenarnya yang mungkin bisa dijadikan referensi seandainya teman-teman atau bapak-bapak atau ibu atau Pak Ustadz menulis kembali soal Merdeka Belajar. Hal-hal teknis yang selama ini belum banyak diperbincangkan itu menjadi menarik sebenarnya untuk ditulis. Apalagi kemudian berdasarkan pada pengalaman mengajar atau pengalaman sebagai mahasiswa. Itu menjadi penting. PR kita kan di situ ya. Mungkin kalau kita bisa ulangi lagi bagaimana merata lah kalau bisa masuk kuliah begitu. Itu kan.
memang sekarang ada KIP nih, ibaratnya beasiswa, tapi KIP itu kan juga tidak bisa, karena itu tergantung pada bupati, partai politik dan segala macam. Ya, yang bisa masuk ke bisa mengakses KIP juga sangat batas kan gitu. Tidak semua orang gitu. Padahal saya yakin orang pintar di Indonesia itu sebenarnya banyak. Orang kreatif di Indonesia itu sebenarnya banyak. Cuman tidak punya akses untuk masuk ke dunia pendidikan secara maksimal gitu. Itu yang pemikiran saya sebenarnya dari dulu ketika bicara soal Merdeka Belajar, apalagi ketika saya membaca bukunya Pak Ustadz ini. Jadi itu yang terjadi. Elemen-elemen dasar yang belum tersentuh kebijakannya, yang selama ini menjadi pekerjaan rumah dan belum terselesaikan hingga kini. Gitu. Agak menarik itu. Kalau mungkin nanti Adil bisa menulis itu, luar biasa, Adil. Itu menarik sekali. Karena proses-proses itu selama ini kan hanya beredar di media sosial nih. Ya, di media sosial. Bagaimana uang kampus mahal, bahwa kalau kemarin di Kompas kalau nggak salah, Jogja itu, ini di Jogja itu menjadi tujuan pendidikan tapi mahal uang kuliahnya gitu di Jogja aja seperti itu, apalagi di luar Jawa. Nah, saya akan ulangi persoalan kedua soal kualitas dosen lah. Ini juga menjadi harus dipertimbangkan oleh pemerintah, terutama di perguruan tinggi swasta. Tidak hanya kedekatan secara personal, tapi memang punya kemampuan untuk memberikan pembelajaran secara aktif. Karena kawan-kawan, sekarang ini dosen itu kan berbeda konteksnya dengan dosen seperti dahulu. Dosen tidak lagi dia berceramah, tetapi bagaimana dia membangun kapasitas keilmuannya dan bagaimana membangun mahasiswanya agar kreatif, itu saja. Dosen itu kan fasilitator kalau sekarang, bukan seperti dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, saya ketemu dengan dosen saya menerang, saya mencatat gitu. Mencatat sampai habis gitu. Tapi posisi dosen sekarang berbeda. Dosen sekarang adalah dia seorang fasilitator. Dia bukan sebagai center of attention, tetapi dia membagi pengalaman. Nah, kalau konsep ini terjadi, maka tulisan Pak Ustadz tadi menarik. Misalkan soal bagaimana kemudian pendidikan ini harus sesuai dengan ideologi, tidak kapitalistik dan segala macam. Saya akan contohkan misalkan konsep link and match lah. Apa yang dilakukan oleh Direktur Bintang Pustaka, ini kan link and match sebenarnya. Nih, Direktur Bintang Pustaka nih, kuliah, kampus A. Oke, di kampus A. Ketawa-ketawa semua nih sekarang. Di kampus A. Ini kan tidak sesuai dengan kuliahnya sebenarnya. Tetapi dia punya kemampuan, punya privilege untuk membuat sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi kawan-kawan, salah satu contoh ini bisa melihat bahwa kalau kita kuliah, belum tentu fakultas itu yang jadi pegangan kita. Gitu. Itu sudah jamak terjadi di Indonesia. Adil misalkan yang di sini ternyata jadi wartawan, nah, beda lagi posisinya kan, gitu. Nah itu yang terjadi. Nah dengan itu artinya apa? Bahwa dosen sebagai fasilitator itu sangat penting gunanya, gitu. Misalkan saya mengajar di Fakultas Hukum, saya seringkali bertanya sama teman-teman di Fakultas Hukum, berapa banyak sih materi kuliah yang ketika kamu jadi hakim atau jaksa atau jadi pengacara itu bisa terpenuhi? Tidak sampai 50%. Tidak sampai 50%. Jadi ketika dosen ngomong itu nyaris 50%-nya itu tidak berarti. 50%-nya berdasarkan pengalaman mereka di lapangan gitu dan segala macam. Itu untuk hukum gitu. Mungkin di fakultas-fakultas yang lain juga bisa mungkin hampir sama. Mungkin itu sementara Mas Admin, Mbak MC terkait dengan perbincangan sementara saya. Yang jelas harapan saya, Pak Ustadz, semoga ada buku-buku lain terkait dengan Merdeka Belajar. Kalau nggak jurnal ya buku gitu. Selain bisa nambah
Pak Ustadz nanti bisa naik pangkat gitu, tapi juga punya nilai punya nilai yang baik gitu terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Sementara itu Mas Atin, monggo diteruskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kubu atas penjabarannya tadi. Telah ada beberapa poin ya Pak ya terkait hasil dari pembacaan Pak Kubu terhadap Pak Herman. Jadi di situ ada pesan, ada tambahan, ada elemen-elemen seperti mulai dari teknis, mulai dari kualitas dosen, terus juga antara dosen dengan perguruan tinggi itu masih bisa dikatakan masih jompang ya Pak ya. Jadi terlalu banyak kampus tapi minim dosen. Terus juga ada beberapa yang juga di sini saya tangkap mungkin kurangnya kompetensi ya Pak ya. Belum ada standar kompetensi guru ataupun dosen seperti apa, khususnya yang tadi yang swasta ya Pak ya. Oke, nanti kita lebih banyak di sesi tanya jawab ya. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan room ini untuk berdiskusi atau bahkan sharing pengalaman terkait yang sudah mempraktekkan kebijakan Merdeka Belajar ini mungkin seperti apa. Oke, untuk sesi tanya jawab ini untuk sesi pertama saya ambil 3 orang terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah ada yang mengajukan tangan kepada Bung Adil. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Bung. Ya, baik. Terima kasih admin Bintang Semesta. Selamat siang Mas Hirman atau Pak Hirman ya. Juga Mas Pugu sebagai dua narasumber dan juga teman-teman Bintang Pustaka dan Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali ya tentu selamat ya, bukunya sudah terbit dan ketika sudah terbit ya berarti itu sudah menjadi konsumsi publik gitu ya, kontribusi terhadap iklim diskusi terutama soal Merdeka Belajar. Dan saya anggap buku ini gitu ya yang tadi juga dipresentasikan Pak Hirman adalah satu hipotesis ataupun satu temuan yang Pak Hirman alamin kayak gitu ya. Dan saya melihat dari penyampaian tadi itu satu hal yang bukan lupa ya, tapi satu hal yang tidak dilihat adalah peran pemerintahnya gitu ya. Karena tadi yang saya lihat yang disalahkan adalah mahasiswanya gitu ya. Tapi soal struktural ke negara, ke kementerian ataupun ke kurikulum dan sebagainya itu belum disentuh. Terutama tadi saya catat betul presentasi dari Pak Hirman ya, yang saya highlight adalah soal pendidikan instan yang menjadi langgam dari pembicaraan kita gitu. Dan saya kemudian bertanya lagi, apakah memang benar yang membuat instan tuh mahasiswanya sendiri atau siswanya sendiri gitu ya, yang mereka kejar cuma sertifikat, lulus cepat gitu ya, atau ada regulasi lain yang memang memaksa mahasiswa ini untuk lulus cepat kayak gitu. Sekarang di perguruan tinggi kita nggak bisa untuk kuliah lebih lama gitu ya, karena berkaitan dengan akreditasi kampus sehingga semua mahasiswa didesak untuk lulus cepat, mengumpulkan banyak sertifikat yang sangat kuantitatif gitu ya sifatnya, sehingga menyebabkan perbincangan di mahasiswa juga tidak hidup, diskursus di mahasiswa nggak hidup, dan saya rasa itu bagian dari hal yang luput untuk dibicarakan. Mahasiswa sebagai korban, siswa sebagai korban, karena bagaimanapun ketika siswa itu masuk dalam sekolahan, dia kan harus tunduk dan taat gitu ya pada aturan sekolah, dan aturan sekolah inilah yang membuat kata Gramsci ya, hegemoni itu tadi, siswa dihegemoni untuk selalu berpikir instan gitu ya. Jadi instan itu bukan satu yang tiba-tiba, tapi itu dibentuk oleh sekolah, terutama tadi yang di highlight sekolah swasta ya. Memang semakin banyak siswa yang masuk ya semakin mereka banyak akumulasi kapitalnya semakin banyak. Terus kemudian yang kedua tentang
eh, sekolah saat ini hanya memikirkan intelektual gitu ya, pikiran, tidak memberikan moral gitu ya. Teman saya Pak di salah satu universitas Jawa Timur, dia membongkar kasus kekerasan seksual di pondok pesantren sampai sekarang jadi buron Iya, 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 iya. gitu ya. Dia kemana-mana nggak boleh dan sampai sekarang dilindungi SPSK, LPSK, polisi. Itu di Universitas Islam, ponpes besar gitu ya di Jawa Timur. Jadi buron gara-gara mengangkat kasus kekerasan seksual. Itu pelakunya pimpinan ponpes gitu ya. Jadi hipotesis yang tapi teman Pak Irman kayak gitu pasti memang ada gitu ya. Memang nilai-nilai value dari internal kita memang penting. Tapi temuan saya dan itu juga saya dampingin kasusnya itu berbicara lain ternyata tidak menjamin bahwa pendidikan moral yang menjadi arus utama bahkan dalam kurikulum mereka itu justru menjadi satu presiden buruk kan akhirnya kan mau tidak mau pendidikan Islam juga kena gitu kan meskipun hanya satu gitu ya dari sekian ribu pendidikan Islam tapi karena fenomena itu akhirnya publik juga skeptis apakah iya yang penting itu soal apa namanya soal pendidikan Islam gitu ya apalagi kalau jadi pejabat nanti korupsi dan segala macam dan kalau ngomongin pejabat juga banyak juga pejabat dari parpol Islam juga kena korupsi gitu ya jadi memang menurut saya itu hipotesis yang perlu diuji lagi dan itu teman saya gitu Pak ya. Jadi semoga juga bisa melengkapi gitu ya dari diskusi kali ini. Nah, kemudian soal di kampus di perguruan tinggi saya sebelumnya juga di pers mahasiswa. Jadi bagian saya adalah di advokasi. Jadi ketika kepengurusan saya dan sebelumnya di seluruh perguruan tinggi Indonesia baik Islam maupun negeri itu ada 185 kasus kekerasan terhadap pers mahasiswa yang mengungkap keburukan kampus ya. Baik isunya kekerasan seksual, isu SPP, mahasiswa diskusi, pelakunya bisa kampus, kampus sendiri, polisi, antar mahasiswa. Teman saya di perguruan tinggi negeri perguruan swasta ya, di perguruan tinggi swasta di Jakarta dipukul gara-gara berbicara kritis terhadap satu organisasi mahasiswa gitu ya, dipukul mulutnya sampai berdarah gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ingin melengkapi saja ya apa namanya termasuk temuan saya ketika menjadi mendampingi teman-teman mahasiswa gitu. Kemudian terakhir di Surabaya mereka mengkritik soal apa namanya biaya SPP yang mahal karena juga di perguruan tinggi swasta gitu ya. Mereka nilainya di downgrade dari A menjadi E oleh ketua yayasan gitu. Itu parah sekali gitu kan. Sebelum kita berbicara tentang kurikulum merdeka yang sekarang menjadi satu brand yang dalam praktiknya jauh panggang dari api gitu kan ya. Bahkan logo-logo universitas semuanya menaruh logo Merdeka Belajar dengan besar gitu ya di headernya poster-poster kayak gitu dan praktik di lapangan masih banyak yang semacam itu. Nah, jadi menurut saya apa yang ditulis Pak Irman tetap penting gitu ya menjadi satu diskursus yang kita bakal jadikan referensi ke depan tapi saya kira juga penting sekali untuk teman-teman kayaknya di sini juga ada teman-teman Persma gitu ya untuk terus menulis dengan perspektif Persma gitu ya tentang kondisi Merdeka Belajar yang sebenarnya tidak merdeka amat gitu. Kemudian di Jogja juga banyak teman-teman yang juga diintimidasi gara-gara berbicara di kampus. Kalau dulu tahun 2019, 2020 ketika mahasiswa pengen aksi undang-undang KPK, KUHP, rektornya melarang mahasiswanya gitu ya. Menterinya sudah Nadiem gitu. Jadi memang saya rasa persoalan struktural, konflik kepentingan dari pucuk pimpinan presiden sampai ke bawah itu memang sudah kait kelindan masuk ke kampus atau pendidikan gitu ya. Jadi konsolidasinya sudah merata dan saya melihat di dalam presentasi Pak Irman belum dicantumkan itu ya tentang struktural kata Anthony Giddens ya struktur yang menindas gitu ya. Yang mau nggak mau memang kita ditindas oleh struktur itu dan kita nggak bisa mengabaikan. Jadi menurut saya penting sekali untuk pembahasan pendidikan ini yang kita jadikan samsak mas ya buat itu ya karate itu memang harus negara gitu. Ya siswa bisa kita bina, bisa kita didik, tapi
bagaimanapun siswa itu juga akhirnya ngekor dengan kepalanya gitu, yaitu kepala sekolah ngekor lagi ke atasnya dan seterusnya. Jadi memang pembicaraan tadi yang saya kutip ya, pembicaraan pendidikan memang tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti ya itu kita berhenti menata perubahan gitu ya. Dan saya rasa itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Adil ya, Adil ya. Ya, tadi ada beberapa terkait review juga ya Pak Herman ya. Jadi Ya. kurangnya juga di buku studi kritik pendidikan kontemporer ini ada data yang membahas tentang kurangnya peran pemerintah ya Pak ya. Terus juga di situ juga Mas Adil juga ini mungkin nanti bisa ditanggapi ya Pak ya, ada menemukan kasus ternyata di pesantren itu terjadi banyak kasus ya Pak ya, mungkin tidak hanya pelecehan yang dilakukan di daerah Jawa Timur, kemarin juga ada di Jawa Barat yang dilakukan oleh kiainya sendiri, dan beberapa temuan yang memang dalam tanda kutip tadi konteksnya adalah mengedepankan atau hilangnya spiritual seperti itu. Mungkin kepada Pak Heran mungkin ada yang ingin ditanggapi terkait pertanyaan dari Mas Adil. Ini satu-satu dulu ya, langsung di komentar. Ya, baik. Ini menarik sekali ini. Ya, masih ditanggapi tentang pendidikan instan tadi ya. Coba kita lihat dalam dunia gerakan kemahasiswaan. Itu kalau dulu ya angkatan 66, gerakan mahasiswa angkatan 66, 67, 98 itu kan gencar sekali itu. Proses penguatan epistemologi di kampus itu sangat kuat, di mana orang baca buku, diskusi, kajian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kita mengenal gerakan mahasiswa David Nakihulu, Samroni, Subaeda, dan beberapa aktivis 98 dulu kan, mereka itu adalah orang-orang yang disegani ketika dia berorasi. Mengapa demikian? Sebab penguatan dan konsep epistemologi kuat. Nah, mengapa kuat? Karena itu kajian-kajian di kampus, baca buku, menulis dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat era sekarang hari ini, masih adakah gerakan-gerakan epistemologi, gerakan kajian filsafat, gerakan dialektika yang dilaksanakan di kampus? Tetapi apa yang terjadi di kampus-kampus itu malah Pak, itu herannya anak-anak sekarang itu justru malah fokus terhadap WA, WhatsApp, Twitter. Ketika kita masuk ke dalam mengajar di kampus, itu mereka tidak mendengarkan apa yang kita bilang untuk mempresentasikan mata kuliah yang kita sampaikan, tapi justru mereka asik dengan HP masing-masing gitu kan. Ya, sehingga mereka itu hanya sekedar mendapatkan pendidikan instan, pendidikan bagaimana caranya, yang penting saya hadir dapat nilai A, kemudian setelah itu tidak ada. Masih adakah gerakan-gerakan kajian, baca buku, bedah buku di kampus yang seperti ini kita lakukan? Itu jarang sekali. Bahkan di kampus saya sendiri saja kok tidak pernah kita diundang anak-anak, Pak, bagaimana ini studi kritik pendidikan kontemporer, bagaimana kalau kita bedah sama-sama itu? Tidak, hampir tidak ada orang yang mengundang kita, kecuali penerbit Bintang Semesta Media yang mengundang kita untuk menjadi kajian buku pada saat hari ini. Dan kemudian juga ternyata kalau kita lihat secara pemerintah ya, peran pemerintah terhadap lembaga pendidikan, hampir tidak ada perhatian pemerintah ini terhadap pendidikan kita. Bayangkan, dalam undang-undang itu 20% anggaran pendidikan harus digelontorkan melalui APBN dan APBD. Ternyata sampai sekarang ada tidak? Di mana itu proses 20%? Sampai tidak ke sekolah-sekolah kita, sampai tidak di kampus kita, itu tidak ada. Jarang, sedikit sekali masuk di kampus, di sekolah-sekolah itu. Lalu kemudian APBD, sudah sampai ke pemerintah APBD untuk menyampaikan 20% itu anggaran pendidikan, itu kan hampir sedikit sekali untuk sampai ke sana. Bagaimana mungkin kita bisa menata perubahan? Dan kemudian itu pun
kalau masuk dalam bantuan 25% itu yang dibenahi apa? Yang paling yang dibenahi adalah gedung, masih ada baru lagi, mau dibikin lagi yang baru. Kenapa? Orientasinya bukan kapasitas dan intelektual dan apa namanya, tapi orientasinya adalah proyek. Nah, inilah konsep Merdeka Belajar ini, orientasinya adalah proyek. Lihat anak Merdeka Belajar itu, ya Merdeka Belajar ini kan yang apa namanya, terus-menerus proyek pendidikan, ya guru-gurunya sibuk melaksanakan Sunda dan lain sebagainya, malah proses pendidikan di sekolah itu terabaikan. Makanya kemarin ketika saya diundang diskusi lesehan teman-teman, saya mengatakan ini Merdeka Belajar ini suatu proyek besar hanyalah untuk menguntungkan proyek-proyek kapitalistik, ya. Dan ini tidak sesuai dengan proses orientasi pendidikan, apa namanya, gerakan pendidikan kita untuk masa depan ke Indonesia yang lebih bagus, ya. Justru yang diuntungkan adalah orang-orang yang tender proyek gitu kan. Justru yang lebih menyiksa ini kita guru-guru. Coba bayangkan saja, di guru kita ini, kita yang bikin soal, lalu kemudian kita yang memeriksa soal, kita yang mengajar, mencubit saja siswa itu kita tidak bisa. Sebab mengapa? Itu ada undang-undang perlindungan anak, dan sekarang Merdeka Belajar itu kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk belajar matematika, kita tidak boleh memaksakan seseorang untuk belajar bahasa Inggris, tetapi dia harus memerdekakan dirinya. Apa keinginannya, apa bakat daripada anak itu, apa kesenangannya. Ketika dia senang bernyanyi, ya kita suruh saja bernyanyi mereka. Ya, kita tidak boleh melarang, jangan melakukan seperti itu. Masuk di kelas itu seakan-akan kita tidak diacukan, dan kita seakan makan. Bahkan yang merdeka sekarang ini adalah siswanya. Justru guru kita yang paling tertindas ini malah. Ya, jadi guru yang tertindas malah siswa yang merdeka. Hampir kita saja misalnya. Saya juga mengajar di salah satu sekolah, saya masuk mengajar, Pak. Bukan mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi dia saking ongkang-ongkang kaki di sana. Saya bilang, apa yang mereka lakukan itu ternyata di jilbabnya itu terselip handset, mendengarkan lagu-lagu yang merdu, sehingga kita hanya sekedar berbahasa-bahasa mulut saja di atas ngomong, mereka tidak mendengarkan kita. Lalu kemudian kita tegur, kita kerasi, tidak bisa lagi. Sehingga ini Merdeka Belajar meratakan, bahkan Merdeka Belajar ini siswa lebih di atas marwahnya ketimbang kita guru ini. Guru ini tunduk kepada siswa, worship, menghambakan diri kepada siswa. Sekarang siswa merdeka malah guru yang tertindas. Itu modelnya. Lalu kemudian tadi ini kemarin ya saya baca press release dari UNESCO. Dia mengatakan bahwa di Indonesia minat bacanya sekitar 0,0001%. Ya, itu rendah sekali dari minat baca kita. Ya, justru minat baca Facebook, minat baca WA itu lebih tinggi. Tapi untuk baca buku, baca majalah, baca apa, sangat rendah sekali. Nah, bagaimana mungkin dengan kerendahan baca anak-anak kita sekarang, mahasiswa kita dapat meningkatkan nalar kreatif, nalar epistemologi mereka. Kan jauh dari harapan kita itu, karena orang semakin banyak membaca, ya juga harus semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki. Nah, sekarang minat baca buku untuk anak-anak itu sangat rendah sekali. Nah, esensi daripada majunya pendidikan itu adalah kita lihat daripada guru, ya, guru yang profesional, yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai wawasan kompetensi pedagogi, kompetensi personal, kompetensi kemasyarakatan, dan lain-lain sebagainya. Tapi malah ini kita seakan-akan tidak bermakna di hadapan siswa sekarang ini. Jadi itu yang menjadi PR kita buat sekarang. Bagaimana cara mengarahkan anak-anak kita ini supaya lebih bagus ke depan, dan dia lebih bagus daripada kita yang sekarang ini kan. Proses pendidikan yang baik itu adalah ketika anak murid kita lebih bagus daripada yang kita sekarang ini. Kalau misalnya saya sekarang ini sebagai dosen menulis
buku studi kritik pendidikan kontemporer, mungkin anak-anak lagi lebih hebat lagi ketimbang kita sekarang. Maka dari itu kita harapkan kepada pemerintah ini jangan hanya sekedar menganggarkan 20% untuk masuk di lembaga pendidikan, tetapi mungkin 40%. Bahkan pendidikan harus lebih diperkuat. Bahkan seluruh stakeholder SKPD yang ada itu mungkin harus lebih fokus terhadap pemerintah, fokus terhadap pendidikan. Dan pendidikan ini Pak tidak boleh dicampur baurkan dengan politik. Nah, masalahnya kita di Indonesia ini setiap langkah yang kita mau lakukan ini harus sesuai dengan kepentingan, harus eksistensi politik. Ya, dan isu-isu politik kita lebih tinggi daripada isu pendidikan. Bagaimana caranya supaya stakeholder ini, seluruh stakeholder SKPD yang ada semua ini terintegrasi dalam pendidikan. Misalnya gini, PUPR misalnya, dinas pekerjaan umum. Ketika ada jalan yang menuju akses jalan yang tidak bagus menuju ke suatu sekolah, maka untuk pembangunan di proyek itu di PU pekerjaan umum itu bisa menganggarkan akses untuk menuju sekolah. Nah, itu sudah bagian daripada peka terhadap pendidikan. Apalagi kalau misalnya di dinas pendidikan itu sendiri. Makanya tanggung jawab sosial ini, tanggung jawab dinas pendidikan itu bukan hanya sekedar dinas pendidikan, bukan hanya sekedar pemerintah, tetapi kita semua. Tetapi yang penting, yang terpenting dalam tanggung jawab itu adalah kepada pemerintah. Kenapa? Karena dia punya anggaran, dia punya uang untuk menggelontorkan kita kemari. Karena kita tidak punya apa-apa, kita hanya sekedar memberikan motivasi, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan pengisian terhadap psikologi. Lalu pemerintahnya harus bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan isi konstitusi yang ada. Nah, sekarang pernah tidak pemerintah membincangkan bagaimana pendidikan ini agar lebih baik di seluruh Nusantara, seluruh nasional Indonesia? Ya, tentu ketika berbicara itu ya perspektif politik lagi kan. Ya, saya pikir itu akan menghambat konsep pendidikan di masa yang akan datang. Ini seperti itu. Baik Pak Herman, saya kira tadi sudah terjawab atau dipaparkan. Ada beberapa yang memang tadi saya mungkin bisa garis bawahi terkait juga ada koordinasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Puguh ya. Jadi Pak Herman merekam atau merasa bahwa sistem atau kebijakan Merdeka Belajar ini malah yang merdeka itu siswanya, yang tidak merdeka itu adalah guru dan atau dosen dan pendidik. Nah, ini tadi juga ada korelasinya dengan argumentasi Pak Bubu yang mengatakan bahwa memang penting sekali dosen itu menjadi fasilitator gitu untuk mahasiswanya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, ini ada yang mengajukan tangan, Mas Abu Rizal Akbar. Oke, baik. Oke, suara saya bisa kedengaran, Mas moderator? Yap. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, tentu saya ucapkan apresiasi, ucapan selamat kepada Bapak Herman, kolega kami di Sekolah Ilmu Tarbiyah Al-Khairiyah Mamuju yang telah berhasil menerbitkan karya yang saya tahu ini buku ketiga yang sudah terbit. Pak Herman ini adalah salah seorang kolega kami yang cukup produktif menghasilkan karya-karya buku, artikel-artikel, juga publikasikan di majalah di koran-koran di jurnal ilmiah lainnya. Dan juga terus penghormatan Pak membedah menarik sekali catatan-catatan yang disampaikan, begitu pula dengan narasumber tadi, begitu pun dengan penulis tadi. Catatan-catatannya sangat menarik juga. Di sini tadi saya
tidak mungkin hanya sekedar memberikan tanggapan atas paparan yang tadi sama-sama kita dengarkan yang sama-sama kita dengarkan tadi. Jadi memang berbicara pendidikan ini dalam konteks Merdeka Belajar memang dihadapkan momentum lahirnya program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenristek, Kemdikbudristek ini memang hadir di tengah-tengah multi kasus yang terjadi khususnya di pendidikan nasional kita, yang tentu di awal tadi menjadi catatan highlight dari pembedah itu ternyata kita masih belum lepas dari persoalan pemerataan, baik itu pemerataan kualitas pendidikan ataupun pemerataan kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas tentunya. Mungkin kalau di wilayah-wilayah bagian Indonesia Barat, di Jawa khususnya, itu saya kira ada mapan ya pendidikan kalau di sana, kalau kita bisa lihat dari hasil-hasil survei, hasil rankingan dari berbagai lembaga, itu memang menunjukkan yang selalu mendominasi ranking teratas itu mayoritas, kalau 10 besar itu selalunya mendominasi itu kampus-kampus dari Pulau Jawa dan sekitarnya situ, Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY dan Jakarta, DKI Jakarta dan Banten. Masih di kisaran situ. Paling 1-2 saja yang berasal dari luar Pulau Jawa, seperti di Universitas Hasanuddin kalau di Sulawesi, ataupun kampus-kampus yang berada di wilayah Sumatera. Di wilayah semakin ke timur itu semakin tak terlihat angkanya ketika kita melihat dari aspek pemerataan kualitas tentunya. Yang saya cermati di sini konteks saya juga sebagai penggiat pendidikan, itu saya juga fakta-fakta di lapangan itu bahwa memang satu hal yang masih kurang dari pendidikan yang kita lakukan sekarang, yaitu masih minimnya wawasan yang betul-betul melakukan pengawasan, baik itu dari aspek pembiayaannya, pengawasan atas proses pembiayaan pendidikan, pengawasan terhadap implementasi standar mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya kira secara regulasi, secara konseptual semua sudah bagus. Namun kendala biasanya proses implementasi itu kita biasa kecolongan pada bagian-bagian evaluasi program-program yang kita canangkan, termasuk Merdeka Belajar ini. Kami cukup merasakan kontraksi pada saat di semester tahun ajaran baru yang kami di sana ini dipaksa juga, salah satu yayasan itu dipaksa untuk mengimplementasikan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apalagi Merdeka Belajar untuk tingkatan sekolah dasar sampai menengah, itu guru kepala madrasah sekolah juga dengan perguruan tinggi itu terkontraksi dengan adanya kebijakan ini. Kenapa terkontraksi? Kami pertama kita masih rendah dari masih minim informasi bagaimana cara pelaksanaan program ini. Artinya sosialisasi dari pemerintah ini masih sangat rendah untuk wilayah luar Pulau Jawa ya, khususnya kalau kami yang rasakan khususnya di Sulawesi Barat itu masih sangat rendah sosialisasi yang kami dapatkan terkait program Merdeka Belajar ini, apalagi BIMTEK yang bersifat bersifat praktis sehingga kepala madrasah dan guru-guru bisa melaksanakan baik. Dan juga dari aspek penganggaran. Jadi kami di yayasan itu memang di swasta itu memang
memang kita secara legalitas memang kita mandiri, tapi memang juga itu banyak regulasi yang kita tidak bisa terlepas dari regulasi yang sudah dilaksanakan pemerintah, dan itu juga tidak itu kembali lagi memang karena di sebelum di masa-masa sebelum periode sekarang ini memang mendirikan lembaga pendidikan itu sangat mudah. Namun highlight saya di sini bahwa satu hal yang sangat penting ketika kita ingin serius memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan atau apapun namanya, itu hemat saya itu memperkuat pada aspek pengawasan, yang betul-betul pengawasan tanpa ada lagi unsur-unsur lain yang bisa menghasil pengawasan. Betul-betul ini pengawasan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Itu saja Mas, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya harap bisa mendapat tanggapan dari penulis dan juga dari pembedah pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Abu Rizal. Oke, selanjutnya penanya terakhir ya. Jadi untuk sesi pertama ini 3 penanya. Tadi ada yang melambaikan tangan, Pak Lutfi Rumadai. Atau ada yang penanya yang lain mungkin teman-teman bisa. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom komentar ya, saya bacakan dari Mbak Sufi Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada para narasumber, sebenarnya sejauh mana kata merdeka dalam MBKM ini diterapkan? Karena dalam praktiknya di beberapa instansi maupun perusahaan yang bekerja sama dalam pelaksanaan MBKM ini ada beberapa informasi yang tidak dapat dijangkau oleh mahasiswa atau mahasiswi. Dalam hal lain sifatnya terbatas dan rahasia. Namun terkadang ada mahasiswa atau mahasiswi yang salah paham terkait hal ini. Karena menurut mereka dengan kata merdeka dalam MBKM ini ya artinya mahasiswa secara bebas tanpa batas, mahasiswa atau mahasiswi dapat mengakses informasi yang ada dalam tempat prakteknya. Untuk itu menurut kami hal ini juga dapat menjadi perhatian kepada perguruan tinggi atau sekolah bahwa masih perlu adanya duduk bersama membahas batasan-batasan terkait akses informasi dan praktek kerja yang diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswi agar kedepannya tidak ada kesalahpahaman antar instansi dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan MBKM ini. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua ini, tadi pertanyaannya, sejauh mana kata merdeka dalam MBKM ini diterapkan? Nah, ini nanti mungkin bisa dijawab kepada kedua narasumber, Pak Herman dan Pak Puguh. Terus untuk pertanyaan Mas Abu Rizal terkait pemerataan pendidikan yang masih belum merata, mungkin kabar yang sudah bisa kita akses sendiri rata-rata untuk perguruan tinggi yang kita itu favorit dan ranking 1 itu rata-rata Pulau Jawa. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa jangan-jangan fasilitas misalkan di Pulau Sumatera, di Pulau Papua dan seterusnya selain Pulau Jawa itu apakah tidak mampu menyaingi fasilitas atau kelengkapan baik segi dari pengajar atau pendidik atau infrastruktur lainnya? Nah, ini nanti untuk pertanyaan kedua. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu kepada Pak Puguh ya Pak ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih. Mungkin ke Abu Rizal Akbar dulu ya. Saya sepakat dengan dengan hal itu. Memang seperti yang saya katakan tadi bahwa konsep pemerataannya nggak clear gitu. Jangankan di luar Jawa, Pak, di Jawa pun di Jogja itu masih ada PTS yang kemudian bermasalah karena ijazah. Itu kan sangat sangat nggak masuk akal gitu. Dan PTS itu kemudian ditutup.
sampai sekarang. Nah, ini saja Jawa, apalagi yang terjadi tanpa pengawasan misalkan di luar Jawa. Nah, ini memang, maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebelum ke Merdeka Belajar ada elemen-elemen dasar yang dibenahi nih dalam konsep pendidikan kita. Harapannya di mana di Menteri Pendidikan ke depan, entah siapapun itu membenahi inilah gitu. Ada potensi ini. Kuantitas sudah nih, ya kan? Untuk perguruan tinggi swasta diperbolehkan dimanapun berdiri gitu. Tetapi mohon kualitasnya juga dijaga. Termasuk bagaimana kemudian mengeluarkan ijazah dan segala macam hal-hal teknis yang saya bilang yang perlu menjadi kajian. Yang kedua soal saya punya asumsi yang positif sebenarnya Pak, bahwa teman-teman dan bapak-bapak di luar Jawa sebenarnya punya punya potensi yang sangat besar, bahkan lebih dengan orang-orang yang di Jawa. Kita lihat misalnya tokoh-tokoh besar kita yang dari luar Jawa banyak sekali, ada Hatta, ada kemudian banyak sekali lah yang kemudian itu tokoh nasional gitu. Maka dari itu sebenarnya yang diperlukan itu kan aksesnya gitu, dan ini tanggung jawab pemerintah sebenarnya yang harus dikaji kembali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada hal teknis juga yang harus dibenahi Pak. Menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya di perguruan tinggi swasta, ialah bagaimana kemudian, terutama untuk pendidikan swasta, bagaimana pimpinan perguruan tinggi itu bisa mengatur keuangannya secara layak. Gitu. Ini juga sangat penting Pak. Ini hal-hal teknis seperti ini yang jarang sekali oleh kementerian itu jadikan rujukan. Gitu. Katakanlah begini, pastikan perguruan tinggi swasta itu mayoritas badan hukumnya yayasan nih. Pasti itu. Nah, oke. Badan hukum yayasan itu dalam aturannya itu punya kewajiban untuk menerangkan ke publik nih. Berapa sih uang yang ia terima? Itu ada gitu. Sehingga clear ini duitnya buat apa, pembangunan ini untuk gaji dan segala macam. Nah itu oke, bahwa pendidikan swasta memang butuh dana, iya. Tetapi bagaimana kemudian pendanaan itu diberlakukan secara baik gitu. Nah ini juga yang oleh pemerintah itu belum dilakukan pengawasan secara ketat. Karena apa? Kalau pendanaan ini tidak diberlakukan secara baik, maka yang bermasalah nanti pasti perguruan tingginya, upah dosennya yang rendah, kan gitu. Muter-muter aja di situ kita itu. Masalahnya dari dulu. Jangan salah, upah dosen di perguruan tinggi swasta itu minim sekali. Padahal jelas undang-undangnya. Dosen dan guru itu harus hidup layak, itu undang-undangnya, kata undang-undang itu. Maka kan harusnya posnya ada di situ. Nah, maka dari itu elemen-elemen dasar itu yang menurut saya harus dibenahi dulu lah sebelum kita ke konsep yang besar seperti Merdeka Belajar, pertukaran pelajar, pindah ke prodi lain seperti seperti itulah. Harus ada itu. Juga kemudian hal-hal lain seperti jurnal penelitian, misalkan Bapak dosen bikin penelitian, nggak hanya ditanya administrasinya, tapi outputnya apa, isinya apa. Yuk. Bapak-bapak dapat dana nih dari pemerintah Dikti, dapat 20 juta penelitian. Yang ditanyakan bukan, kamu 20 juta ini buat apa sih? Buat apa saja? Bukan ditanya isinya seperti apa jurnalmu itu, gitu. Oleh asesornya, gitu. Nah, hal-hal teknis seperti itu yang menurut saya ada pengawasan yang lebih ketat ya, jadi agar kualitasnya juga terjaga. Gitu. Kalau saya asumsikan ya, ini untuk khusus swasta ya, asumsikan perguruan tinggi swasta itu kalau akan berdiri dengan baik di Indonesia itu dia selalu punya keterkaitan dengan organisasi massa, itu baru bisa profesional. Tetapi kalau tidak punya keterkaitan dengan organisasi massa tertentu itu agak susah. Gitu. Syukur-syukur ya meskipun tidak maksimal lah, tetapi kalau mau diperbandingkan lah ya, masalahnya itu jauh lebih banyak yang tanpa tanpa organisasi massa ini gitu. Nah di sini peran pemerintah nih, ngawasinya gimana gitu. Karena kalau enggak ya hancur nanti pasti perguruan tingginya gitu. Yang rugi mahasiswa pasti. Gitu. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Nah, mungkin itu Pak
Abu Rizal, mohon maaf nanti kalau kurang jelas nanti kita bisa diskusi lagi. Pertanyaan kedua ke Mbak Sulfi ya. Oh ya, ini menarik Mbak Sulfi ini kebetulan saya perkenalkan diri, dia dulu mahasiswa saya, sekarang sudah menjadi hakim di mana di Jawa Timur kalau tidak salah. Jadi dia juga pernah merasakan MKM kalau nggak salah ini. Jadi Bu Hakim ini sudah jadi Bu Hakim. Nggak tahu perdata apa pidana ya, Sul? Nah, oke. Memang ini masalah klasik. Jadi ketika MBKM itu konsepnya sudah ada di mana? Di kementerian, itu sampai ke level mana, level penjabarannya, itu dibutuhkan tafsir sendiri-sendiri. Sama yang seperti di SD gitu. Bikin RPP, itu juga tafsirannya kan sendiri-sendiri tuh. Butuh pelatihan, butuh apa. Nah, ini yang tidak berjalan di kampus-kampus swasta gitu. Sehingga nafsirnya sendiri-sendiri, termasuk dalam konsep Merdeka Belajar. Padahal kalau kita bicara apa yang masuk Merdeka Belajar itu kan bukan dalam freedom of expression gitu. Tetapi pada saat lu bisa milih apapun deh, mau pindah bidang studi juga nggak apa-apa dalam semester tertentu gitu. Atau kamu mau milih kerja ya sesuai bidangmu saja. Gitu. Yang tadi saya bilang link and match di masa Menteri Pardiman Djojonegoro di era kepemimpinan Pak Harto dulu. Nah, itu sebenarnya. Tapi kan ketika ini sudah ada konsepnya di Kemendikbud, nggak sampai nih ke prodi-prodi, nggak sampai nih ke fakultas-fakultas. Level teknisnya penjabarannya itu tidak ada, sehingga tafsirannya masing-masing nih. Dan belum berjalan secara maksimal. Mari kita lihat di perguruan tinggi swasta lah. Kan ada tuh di Merdeka Belajar, bahwa kamu sebagai mahasiswa bisa milih nih, di semester tertentu, kamu bisa lintas prodi. Gitu kan? Tapi kan ini nggak berjalan dengan baik. Padahal konsepnya bagus. Tetapi perguruan tinggi swasta kesulitan menerjemahkan hal ini. Gitu. Misalkan saya hukum, saya ingin belajar ekonomi, ya tidak masalah. Gitu. Konsepnya itu, tetapi ketika ditafsirkan susah. Contohnya, saya nih misalkan kuliah di UII, saya mau belajar agama ke UAD, belajar ilmu apalah, wah itu UAD, misalkan. Enggak. Atau misalkan saya mau belajar ilmu fisika di UGM, mau nggak UGM menerima saya? Nah, itu kan pertanyaan nih. Sementara saya bayarnya itu adalah di kampus saya, apakah UGM mau menerima saya sebagai seorang mahasiswa? Nah, ini yang perlu tafsiran Bapak Ibu. Jadi memang saya harap ketika ada konsep di Merdeka Belajar ada aturan-aturan teknis yang mengikutinya gitu. Karena mau nggak mau panduan ini penting gitu. Maka saya bilang awal tadi, khusus untuk pendidikan pemerintah nggak boleh atau mau nggak mau harus campur tangan gitu. Berbeda dengan kantor-kantor swasta lah, itu urusan lain. Tetapi kalau pendidikan bagi saya itu pemerintah harus campur tangan gitu. Apapun bentuknya, mulai dari pendanaan, mulai dari pengawasan, itu penting gitu. Karena kita belum siap nih pendidikan kita untuk untuk tindas gitu. Tadi sudah dikatakan Pak Ustadz misalkan nggak rata nih minat baca kita gitu kan, minat baca nggak rata. Tapi pertanyaannya kemudian apakah mungkin nih apakah mungkin akses bukunya yang terbatas nih gitu. Bisa jadi kan itu juga aksesnya yang nggak ada. Jadi mungkin itu Mbak Sulfi yang bisa saya jabarkan sedikit. Intinya adalah ketika kebijakan itu ada, tafsiran aturan teknisnya itu yang belum sampai ke prodi-prodi, sehingga prodi-prodi bebas menafsirkan, sehingga mungkin nih Mbak Sulfi merasa, ketika saya melakukan ini kok beda nih seperti yang ingin saya inginkan gitu. Nah, ternyata memang nggak ada aturan teknisnya gitu. Konsepnya ada, aturan teknisnya belum muncul, sehingga tafsirannya masing-masing. Itu mungkin Mbak Sulfi yang bisa saya paparkan. Terima kasih banyak Pak Pugu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak Pugu. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan atau ditanggapi oleh Pak Herman. Saya langsung saja ya. Saya akan mengkritisi kembali tentang sistem pendidikan yang digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah ini seakan-akan
ingin membunuh perguruan tinggi swasta. Kita melihat bahwa pendanaan, penggajian dosen, administrasi dan sebagainya yang membiayai itu adalah yang membiayai dosen dan seluruh sivitas akademik itu adalah kampus sendiri. Tetapi kalau misalnya mahasiswanya kurang untuk mendaftar di perguruan tinggi swasta itu, ya mana mungkin bisa jalan pendidikan itu di suatu kampus swasta tersebut, karena dia pembayarannya penggajian dosen itu diambil dari SPP mahasiswa dan kemudian pembayaran dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada mahasiswanya, ya tentu dosen-dosen di sana itu di perguruan tinggi swasta itu akan gulung tikar. Mengapa demikian? Kenapa tidak ada pendaftarannya di perguruan tinggi swasta? Jarang sekali ke sana karena semua diambil oleh perguruan tinggi negeri. Saya lihat ini, misalnya contoh kerja di Sulawesi Barat ini kan, saya melihat langsung. Sebelum ada Unsulbar, Universitas Sulawesi Barat, STAIN, itu perguruan tinggi swasta itu maju semua. Ada namanya STAI DDI, ada UNASMAN, ada STIE, maju semua. Mahasiswanya itu sungguh sangat luar biasa banyaknya. Tetapi ketika muncul perguruan tinggi negeri seperti Universitas Sulawesi Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, kalau kemudian semua mahasiswa 85% bahkan 90% itu semua mengarah ke sana, ya. Bahkan di sana pun full, dia full di sana mahasiswanya, sementara di perguruan tinggi lain 1, 2, 3 orang yang mendaftar, paling banyak 20 orang yang mendaftar dalam satu fakultas tersebut. Ya, makanya saya berpikir bahwa apapun sekolah, apapun perguruan tinggi yang bisa yang berdampingan dengan negeri itu pasti keok. Misalnya madrasah, sekolah swasta, itu keok berhadapan dengan sekolah negeri. Makanya seharusnya pemerintah mengeluarkan regulasi tentang bahwa dalam suatu fakultas hanya akan menerima misalnya 30 atau 40 orang mahasiswa. Dibatasi di situ sehingga orang-orang yang masuk sudah pun di sana bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Kok perguruan tinggi swasta? Ini perguruan tinggi swasta juga kan menyebarkan ilmu, mendidik anak mahasiswa, meningkatkan sumber daya manusia, bahkan sama modelnya kan. Tetapi seakan-akan pemerintah ini tidak memperhatikan itu. Bahkan pemerintah lebih banyak menggelontorkan dana ke negeri, lebih banyak menggelontorkan dana ke fakultas universitas tersendiri. Sementara swasta, padahal kita kan sama-sama mendidik sumber daya manusia kan. Kenapa swasta tidak diberikan anggaran yang lebih banyak? Kenapa swasta tidak diberikan anggaran yang sama seperti negeri? Ini kan dikotomi tentang pendidikan. Padahal kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama kita mau ingin meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tetapi toh pemerintah tidak melaksanakan seperti itu. Tetapi misalnya gini, kemarin di Sulawesi Barat, saya gambarkan sedikit, di Sulawesi Barat kemarin ini melakukan KSM, kompetisi sains madrasah. Ya, yang di pesertanya itu adalah seluruh madrasah baik negeri maupun swasta di Sulawesi Barat. Hasilnya adalah yang banyak juara 1, juara 2 ini adalah hanya sekolah-sekolah swasta. Bahkan satker yang nyatanya negeri sudah lengkap fasilitasnya, sudah lengkap laboratoriumnya, lengkap buku-bukunya, semua itu malah tidak ada yang juara. Satu pun satker tidak ada yang juara. Bahkan yang memiliki tingkat nasional itu adalah perguruan sekolah-sekolah madrasah swasta yang pada sebelumnya tidak pernah dihitung. Kok bisa tiba-tiba juara dia yang mewakili ke tingkat nasional? Nah, seharusnya pemerintah harus melirik itu bahwa persamaan hak di hadapan hukum, persamaan hak untuk mendapatkan anggaran. Tapi masalahnya tidak kan? Makanya pemerintah yang harus melihat situasi dan kondisi. Jangan-jangan pemerintah ini tidak paham dengan apa yang ada di bawah ini. Sehingga kita hanya sekedar meningkatkan taraf pendidikan yang profesional, meningkatkan taraf pendidikan yang lebih bagus, tapi malah pemerintah tidak tahu persoalan apa yang ada di bawah ini. Makanya ini adalah tanggung jawab apa nih kalau di daerah ini tanggung jawab dinas pendidikan. Lalu kemudian tanggung jawab kepada seluruh SKPD yang ada. Untuk memperhatikan lebih fokus terhadap meningkatkan pendidikan ini, jangan hanya sekedar politik-politik yang dikembangkan, tetapi juga juga harus meningkatkan pendidikan. Nah,
Lalu kemudian ini juga ketidakadilan misalnya. Kalau kita mau ingin menginginkan pendidikan yang berkualitas, dosen-dosen itu yang berkualitas jangan lagi diberikan wewenang untuk mendaftar di tempat-tempat lain. Ya misalnya dosen atau guru kan, rata-rata guru yang profesional itu, yang cerdas, itu tidak lagi mengajar. Dia ingin masuk ke lembaga-lembaga lain, misalnya seperti Bawaslu, KPU, dia lebih senang di sana. Ingat gak bahwa orang-orang yang lolos di KPU itu, orang-orang yang lolos di Bawaslu itu adalah guru-guru yang hebat loh. Tetapi pemerintah memberikan izin ke sana untuk mendaftar. Karena kenapa? Di sana lebih banyak uang, ya, di sana lebih banyak gaji. Sementara guru kasihan di swasta sendiri, untung baik kalau ada yang diterima sampai 1.500.000 per semester. Setiap hari menulis jurnal, setiap hari memberikan KRS kepada mahasiswa. Gajinya cuma 1,5 per semester. Tapi coba di lembaga-lembaga Bawaslu sana, gajinya sampai 12 juta per semester per bulan, ya kan? Jauh kan? Seharusnya pemerintah ini menyeratakan tentang konsep-konsep penggajian terhadap itu. Ya, jangan hanya lembaga penyelenggara negara seperti KPU, Bawaslu, Panwasam dan sebagainya diberikan gaji yang sangat fantastis. Sementara kita ini guru-guru yang honorer ini, guru-guru yang dosen-dosen yang ada perguruan swasta diberikan gaji yang sangat minim. Artinya apa? Bahwa ini pemerintah hanya sekedar fokus terhadap politik, lembaga politik, sementara proses pendidikan di bawah. Coba misalnya, saya sebagai dosen dan penulis buku, ada pemerintah menganggarkan di sana lembaga, pemerintah mengalokasikan anggaran 250 juta setiap ada orang yang menulis buku untuk peluncingannya dan pembayaran, semua orang akan mengirim ke sana, semua guru, dosen, mahasiswa akan berlomba-lomba menulis, berlomba-lomba membuat karya ilmiah. Karena kenapa? Di sana ada anggaran, tapi nyatanya kan tidak. Ya, tapi kalau tadi dibilang Pak Abu Rizal bahwa regulasinya cukup baik, tapi pada dasarnya implementasi di lapangan itu sangat buruk sekali. Makanya kalau misalnya lembaga-lembaga politik ini sangat berisiko sekali. Coba kemarin itu kan pendataan Bawaslu, pendataan itu kan luar biasa. Kenapa? Bukan hanya sekedar kualitas yang dikejar, tapi gaji sana sangat fantastis sampai 12 juta per bulan. Bila dibandingkan kita guru-guru atau dosen-dosen ini kan di bawah sekali, jauh sekali. Makanya kalau makanya benar itu guru saya pernah mengatakan, Man, kalau mau ingin masa depanmu miskin, ya kamu harus jadi guru lah atau jadi dosen. Tapi kalau mau jadi kaya ya bisnis, ya gitu mungkin. Ya, selanjutnya ini adalah MBK ya, konsep Merdeka Belajar. Ini kan Merdeka Belajar ini kan awalnya diperkenalkan oleh Nadiem Makarim, diperkenalkan oleh mereka sebagai menteri pendidikan yang era Jokowi. Dan saya yakin Pak, saya yakin sekali ini Merdeka Belajar, siapapun yang terpilih jadi presiden nanti ke depan, apakah itu Anies Baswedan, apakah Ganjar atau Prabowo, ini pasti akan hilang ini. Karena kenapa? Ya ini kurikulum Merdeka Belajar ini karena Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum musiman ini. Dan setiap tahun akan dirubah kurikulum ini. Kalau asawannya Anies kemarin kan KTSP, lalu kemudian K13 KTSP, baru K13, kemudian kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar ini penggantian presiden, yakin Pak, ini pasti akan hilang ini. Nah, sehingga konsep Merdeka Belajar itu akan hilang. Ya kembali kepada gerakan-gerakan depannya, di mana isi dari konsep Merdeka Belajar ada menjadi guru penggerak. Ya, sekarang itu kan tidak bisa jadi kepala sekolah orang kalau tidak bisa. Kalau tidak pernah jadi salah satu cara untuk menjadi kepala sekolah itu adalah harus menjadi guru penggerak, dan guru penggeraknya itu banyaklah syaratnya, harus ikut pelatihan selama 3 bulan, harus dan macam-macam itu. Ya kalau misalnya orang meninggalkan sekolah selama 3 bulan, ya pasti siapa yang mengajar di sekolah kan, nah, gitu. Kemudian guru dan murid memiliki kebebasan untuk berinovasi. Jadi sekarang itu dalam kurikulum Merdeka Belajar itu guru siswa berinovasi, yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak ada lagi pemaksaan orang untuk belajar matematika atau mata pelajaran tersendiri, tapi dia berinovasi.
dirinya sendiri. Apa yang menjadi bakat dia itu yang diarahkan oleh gurunya. Kemudian pelaksanaan SBN di tahun 2020 dikembalikan ke sekolah. Ya, tidak ada lagi ujian nasional. Kembali lagi ke sekolah ini, ke sekolah masing-masing. Ya, di mana guru yang membuat soal, guru yang memberikan nilai, dan tidak boleh siswa tinggal kelas. Ya, kalau di sekolah kan tidak boleh lagi tinggal kelas. Kalau ada yang tinggal kelas itu yang gurunya disalahkan. Bahkan terjadi ada beberapa percencokan kemarin antara guru-guru di Dewan Guru dengan beberapa orang tua siswa, karena di sisi lain dia tidak pernah datang ke sekolah, tetapi orang tua siswa paham bahwa di kurikulum Merdeka ini tidak bisa lagi tinggal kelas. Sementara guru ini salah seorang siswa harus tinggal kelas karena tidak pernah datang, pekerjaannya tidak pernah masuk, PR-nya tidak pernah dikerjakan, tinggal kelas, sehingga ada percecokan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya juga naik kelas. Selanjutnya kan penghapusan ujian nasional, ya, dan RPP yang dulunya berlembar-lembar, ya sekarang menjadi satu lembar. Ya, jadi itu salah satu konsep Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Nadiem Makarim. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ingat, ini kurikulum ini adalah kurikulum musiman, ini tidak akan pernah bertahan karena ini kan ya kan tidak mungkin lah kalau misalnya Presiden Jokowi mau 3 periode kan, ya mungkin ya ini kalau misalnya terjadi seperti itu ya mungkin kacau balau negeri ini kan, sistem demokrasi tidak jalan. Saya pikir seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Herman atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan, sepertinya ini pertanyaan ini ya, di luar dari pembahasan atau mungkin pertanyaannya adalah di era digital seperti ini sekarang ini membuat buku kurang menjadi referensi utama bagi siswa atau mahasiswa, sehingga menjadikan penerbit dilema untuk menerbitkan buku. Bagaimana sinergi MBKM agar bisa menghidupkan industri perbukuan, agar iklim industri perbukuan bagi penerbit lebih baik? Mungkin pertanyaan ini saya izin untuk menjawab ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk mahasiswa, sebenarnya untuk karya mahasiswa, penelitian, baik itu skripsi, disertasi, dan tesis itu juga bisa dijadikan sebuah buku. Dalam artian nanti ada harus dikonversi dulu. Jadi yang formatnya penelitian harus diubah menjadi buku. Itu mungkin salah satu cara atau trik ya, tips kalau misalkan mahasiswa ingin menerbitkan buku, mereka ingin mempunyai karya gitu kan. Nah, itu juga bisa mengambil dari hasil penelitian skripsinya, tapi harus dikonversi dulu. Nah, terus di sini juga siswa sebenarnya juga berbicara tentang penerbitan buku itu kan identik dengan ISBN ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ISBN itu ibaratnya itu KTP lah bagi kita. Kalau kita masyarakat Indonesia tidak mempunyai KTP, ya konsekuensinya kita tidak akan merasakan fasilitas umum, misalkan dari BPJS dan semacamnya. Nah, hal ini juga berlaku dengan buku. Jadi kalau misalkan ada beberapa peraturan dari Perpusnas, jadi untuk karya siswa itu memang tidak dianjurkan untuk didaftarkan ISBN, namun bisa juga diterbitkan, tapi kekurangnya itu tidak terdaftar ISBN-nya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini pertanyaan Mas Muhtarom UII Press. Oke, karena waktu sudah jam 2.53, ini sudah ada di penghujung acara maksud saya, dan mari kita berikan aplaus bersama untuk kita karena sudah berdiskusi. Saya kira semua pelaku pendidikan, baik itu pengkonsep aturan atau kebijakan, baik itu pendidik atau baik itu seorang pelajar, kita di sini sebenarnya juga diberikan pandangan bahwasanya kebijakan apapun itu perlu dikritisi atau diperbaiki. Jadi sebenarnya tidak ada, atau misalkan ada statement
tidak terlalu parah juga atau tidak tidak ada untungnya juga misalkan kebijakan Merdeka Belajar saat ini. Saya kira juga kalau statement demikian mungkin mungkin tidak masuk juga karena mungkin bagi pemikir atau konsep yang memikirkan kemajuan pendidikan itu sejatinya kan sudah melakukan tindakan untuk bagaimana meningkatkan pendidikan Indonesia ke depannya. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwasanya ada beberapa poin yang harus kita evaluasi bersama. Kami harap dengan hadirnya diskusi pada kesempatan kali ini nanti izin ya Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan kami upload di YouTube dan di channel kami. Jadi tidak hanya di Zoom ini, tapi kami coba publikasikan untuk sekiranya menjadi referensi. Tadi ada pesan pada menteri selanjutnya siapapun itu yang terpilih ini menjadikan evaluasi bersama. Oke, saya selaku moderator pada kesempatan diskusi dan bedah buku pada kesempatan hari ini, saya izin untuk kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul Ghafur selaku moderator, dan terima kasih juga kepada penulis buku studi kritik pendidikan kontemporer analisis Merdeka Belajar, Pak Herman, juga pembedah bukunya Pak Kubu, juga teman-teman yang sudah sangat aktif berpartisipasi dalam sesi bedah buku dan diskusi juga tanya jawabnya. Mungkin demikian diskusi dan bedah buku studi kritik pendidikan kontemporer analisis Merdeka Belajar. Untuk informasi kepada seluruh hadirin, buku studi kritik ini, buku studi kritik pendidikan analisis Merdeka Belajar karya Pak Herman ini juga tersedia di Marketplace dan Google Play Book tentang Semesta Media. Silakan boleh dikunjungi, akan ada penawaran spesial. Kemudian sebelum itu kita menutup acara ini, dan saya mengingatkan kembali bahwa masih akan ada rangkaian acara dalam rangka hari ulang tahun Bidang Semesta Media yang ketiga, seperti kelas, kemudian ada juga diskusi, ada juga penawaran-penawaran spesial selama bulan Agustus ini, yaitu sebesar diskon 40% untuk semua produk kami. Jadi jangan lewatkan hal-hal yang menarik di bulan Agustus ini. Kemudian saya selaku MC acara siang hari ini dan mungkin juga sore hari ini di tempat Pak Herman ya, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan di hati para peserta acara, dan semoga kita semua dapat dipertemukan kembali di acara atau kesempatan baik berikutnya. Sekian, dan mari kita tutup bersama acara diskusi dan bedah buku studi kritik pendidikan kontemporer analisis Merdeka Belajar pada siang hari ini. Mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Herman, Mas Kubu. Ya, insya Allah ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Mas. Terima kasih Pak Kubu, terima kasih Pak Herman. Sampai jumpa Mas. See you next time.